Nurjaman Firdaus. Saya mahasiswa program Profesi Guru PPG Angkatan 1 Universitas Mula Warman. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan praktik pengalaman lapangan PPL yang saya laksanakan di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Jadi video yang berdurasi 15 menit yang nanti akan saya tayangkan itu berkaitan dengan proses pembelajaran yang saya laksanakan dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Jadi saya mencoba melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran PJBL, di mana terjadi beberapa persiapan, diantaranya pembuatan rancangan pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya susun berdasarkan model PJBL yang saya terapkan. Yang berikutnya saya melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya melaksanakan evaluasi untuk melihat hasil proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Guru harus betul-betul mengarahkan siswa untuk merancang persiapan pembuatan proyek. Yang berikutnya guru harus mengarahkan siswa untuk membuat proyek yang akan dilaksanakan. Berikutnya guru harus membimbing siswa dalam melaksanakan proyek yang dilaksanakan. Proyeknya itu yaitu berupa percobaan perkecambahan dengan teknik hidroponik sederhana. Jadi di sini siswa membuat atau menanam sayuran dengan teknik hidroponik untuk mereka amati proses pertumbuhannya dari hari pertama sampai hari kelima. Jadi di situ siswa akan mengamati proses pertumbuhan dengan faktor eksternal, yaitu siswa menyimpan tanamannya di tempat yang gelap dan juga di tempat yang terang. Nanti siswa akan amati bagaimana proses pertumbuhannya yang terjadi di tempat gelap dan juga yang terjadi di tempat terang. Apakah ada perbedaan atau tidak untuk mereka nanti tampilkan pada saat diskusi kelompok. Setelah itu pada saat pelaksanaan pembelajaran, siswa dibagi kelompok untuk melaksanakan presentasi pembelajaran. Di situ siswa sudah dapat membuat laporan hasil percobaan dengan menjelaskan bagaimana mereka menghubungkan antara konsep yang mereka dapatkan baik dari berbagai sumber pembelajaran seperti misalkan modul yang guru berikan, buku yang tersedia dan juga media internet yang mereka akses. Jadi mereka mendapatkan konsep dari berbagai literatur untuk mereka sambungkan atau hubungkan dengan hasil percobaan yang mereka lakukan. Jadi mereka lebih memahami konsep yang mereka dapatkan pada saat percobaan dengan konsep yang ada pada sumber. Jadi mereka lebih memahami. Selain itu juga pada saat kegiatan diskusi mereka lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran, karena dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning PJBL itu merupakan model pembelajaran yang inovatif, sehingga pembelajaran itu berpusat pada siswa, dan dalam hal ini guru berperan sebagai fasilitator atau guru membimbing, mengarahkan siswa sehingga siswa sendiri yang mencari, menggali dan juga mendiskusikan konsep-konsep pelajaran yang mereka pelajari, sehingga mereka menemukan sendiri konsep apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran. Demikian yang saya dapat sampaikan. Selamat menyaksikan video pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model
project based learning. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya tayangkan itu dapat menjadi pembelajaran bagi rekan-rekan guru yang lain. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu saya dalam pelaksanaan PPL, terutama kepada Universitas Mula Warman sebagai LPTK penyelenggara, kepada dosen, pembimbing, dan guru pamong. Selain itu kepada teman-teman guru yang ikut andil membantu dalam pelaksanaan kegiatan PPL. Di akhir video saya tampilkan pendapat atau tanggapan dari beberapa pihak, diantaranya kepala sekolah, teman guru, dan juga perwakilan dari siswa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan Mas dipimpin. Mari kita berdoa bersama dengan agama Islam. Berdoa dimulai. Sebelumnya seluruh kehadirannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Yang tadi ada Taufik Safira, alumnya izin, Ya, siapa lagi? sama Gufran, Ya, ada lain? dan juga Naik izin. Ya. Baik, terima kasih ya. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, yaitu berkaitan dengan struktur gizi, perkecambahan, filosofi pertambahan, dan juga pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas materi berikutnya. Pada pertemuan sebelumnya juga, kalian kan sudah membuat rancangan pembuatan untuk percobaan percobaan dengan teknik hidroponik ya. Nah, jadi pada pertemuan saat ini kita akan lebih membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, setelah pembelajaran hari ini diharapkan kalian dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Yang berikutnya kalian diharapkan dapat merancang percobaan pengaruh faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Berikutnya kalian diharapkan dapat menyajikan laporan hasil percobaan tentang faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk lebih kalian memahami tentang materi pada hari ini, coba kalian perhatikan dulu video yang akan Bapak tayangkan. Alih fungsi sawah di Indonesia sudah sangat tinggi dari dikhawatirkan. Hampir 200.000 hektar sawah bertambah beralih fungsi menjadi tanah pembantu pertanian, menjadi kawasan perumahan, industri, komersial, dan lain-lain. Saat ini, bumi kita dihuni oleh kurang lebih 7 miliar manusia. Setiap harinya, populasi manusia di dunia terus bertambah. Dari Society Professional Food Policy Research Institute merilis bahwa ada 22 juta masyarakat Indonesia masih mengalami kelaparan. Ada lagi tanggapan dari yang lain? Silakan. Saya ingin bertanya, Putri ya namanya, Putri. Silakan Putri. tumbuhan kan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis. Di tadi video yang Bapak tayangkan, di negara Jepang mereka menanam tumbuhan di dalam ruangan yang tertutup. Pertanyaan saya,
bagaimana tumbuhan tersebut dapat melakukan proses fotosintesis. Sedangkan di dalam ruangan kan tidak ada cahaya matahari. Bagus ya pertanyaannya. Jadi memang betul tadi sudah Bapak sempat sampaikan. Tadi teknik hidroponik di Jepang ini kan di dalam ruangan ya. Sementara tumbuhan ini kan memerlukan cahaya untuk proses fotosintesis. Namun di Jepang yang tadi Bapak sampaikan tayangan di video itu, mereka membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari. Nah, jadi mereka itu membuat lampu sebagai pengganti cahaya matahari untuk proses fotosintesis tumbuhan tersebut. Jadi memang betul tumbuhan itu memerlukan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Tapi dengan teknologi yang kami Jepang itu, mereka bisa membuat cahaya yang mirip dengan cahaya matahari sebagai pengganti proses fotosintesis pada tumbuhan. Demikian ya. Dengan LKPD, silakan untuk lebih memahami tentang materi pembelajaran pada hari ini, kalian kerjakan LKPD. Bapak sudah siapkan LKPD, silakan kalian bekerja secara berkelompok. Bapak juga sudah memberikan modul. Nah, kalian boleh mengkaji tentang materi-materi teori-teori berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada. Silakan kalian pelajari petunjuk yang ada di modul dengan di LKPD. Kalau ada hal yang kurang dipahami, boleh kalian bertanya berkaitan dengan petunjuk atau langkah-langkah yang ada di dalam LKPD. Silakan bagaimana? Ya, coba lihat tampak jelas. Ini yang di tempat gelap. Kalau ini Tempat terang. coba dari segi tingginya. Segi tingginya juga Lebih tinggi mana? lebih tinggi di tempat gelap. Kalau di tempat terang? Tempat terang pendek. Dan pendek. Itu kenapa? hal ini dikarenakan karena kecambah yang berada di tempat gelap, hormon auxinnya lebih bergerak aktif daripada kecambah yang berada di tempat terang. Nah, kenapa yang di tempat terang hormon kurang aktif? Karena hormon auksin itu lebih aktif bekerja di tempat gelap, sedangkan di tempat terang hormon auksin Terpengaruh oleh cahaya. Nah, sehingga hormon auksin itu dapat berpindah bahkan bisa rusak sehingga dapat menghambat cahaya, sehingga dapat menghambat pertumbuhannya. Tetapi efek cahaya ini kan dibutuhkan untuk proses fotosintesis. Nah, proses fotosintesis terjadi di dalam apa? Jadi dalam proses pembuatan jati hijau daun atau klorofil ya. Klorofil. Nah, jadi dengan bantuan cahaya matahari sehingga ini tampak beda. Yang kena cahaya matahari warnanya hijau karena terjadi proses fotosintesis. Kalau di tempat gelap dia berwarna pucat karena tidak terjadi proses fotosintesis. Nah, sudah dikerjakan kan di apa lembar pengamatannya? Sudah. Nah, nanti kalian bikin kesimpulan untuk dipresentasikan. Ya. Silakan kelompok 2 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisham sebagai moderator. Dan saya ada di Masari sebagai pemateri dan di depan saya ada Cynthia Adelia sebagai moderator. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil berdasarkan hitung yang kami lakukan dan saya persilakan kepada pemateri. Baik, di sini saya akan membacakan hasil pengamatan pertumbuhan kecambah di tempat terang dan juga di tempat gelap. Ya, dari hari pertama, ini kecambah di tempat terang itu mencapai 2 mm dan akar, batang dan daunnya belum terlihat sama sekali. Tetapi di tempat gelap, ini kecambahnya sudah mencapai 2,2 mm. Akarnya belum terlihat, batangnya juga belum terlihat, begitu juga dengan daunnya. Tetapi di hari kedua, ini kecambah
di tempat terang sudah mencapai 1,3 cm. Akarnya belum terlihat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga belum terlihat. Tetapi di tempat terang, di tempat gelap, di hari kedua, biji kecambarnya sudah mencapai 2 cm. Akarnya sudah terlihat, batangnya juga sudah terlihat, namun daunnya belum terlihat. Nah, di hari ketiga, biji kecambar di tempat terang sudah mencapai 1,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya juga sudah terlihat, dan daunnya tetapi tetap belum terlihat. Tetapi di hari ketiga di tempat gelap, biji kecambarnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, dan daunnya tetapi belum juga tumbuh. Di hari keempat di tempat terang itu sudah mencapai, biji kecambarnya sudah mencapai 3 cm. Akarnya juga sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya. Hari keempat di tempat gelap, biji kecambarnya sudah mencapai 4 cm. Akarnya juga tetap sudah merambat, batangnya sudah tumbuh, daunnya sudah terlihat, bahkan sudah terlihat jelas di hari keempat di tempat gelap. Nah, hari kelima di tempat terang, biji kecambarnya sudah mencapai 4,9 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah terlihat, dan daunnya juga sudah terlihat. Itu di tempat terang. Tetapi di tempat gelap, biji kecambarnya melebihi dari tempat terang, yaitu sudah mencapai 5,2 cm. Akarnya sudah merambat, batangnya sudah merambat, dan daunnya sudah terlihat jelas. Bisa teman-teman melihat di hasil ranking kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan berikutnya kepada kebutuhan. Selain faktor eksternal tadi yang telah disebutkan, apakah ada faktor eksternal lainnya? Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Jadi di sini dari media yang kami cari, dari modul, dari internet, dan juga dari buku yang kami dapat tuh hanya 5 faktor eksternal itu. Yang pertama air, cahaya, oksigen, suhu, dan juga kelembaban. Nah, kelembaban itu sudah disebutkan tadi, yaitu tanah. Selanjutnya kami melakukan percobaan menggunakan skam kayu. Itu saja. Apakah jelas kelompok? Ya. Jadi kalau kita dapat simpulkan untuk pembelajaran hari ini, yang pertama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan lingkungan itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama atau siapa yang perwakilan yang mau mengambil kesimpulan terkait pembelajaran hari ini? Ada? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisam Stamfir, perwakilan dari kelompok 4, ingin memberi kesimpulan. Pertumbuhan dan perkembangan pada pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tumbuhan itu sendiri, yang termasuk ke dalam faktor internal antara lain gen dan hormon. Gen merupakan substansi yang menurunkan sifat dari induk kepada keturunannya. Hormon adalah zat yang mengendalikan fungsi tubuh pada tumbuhan. Contohnya antara lain 1. Hormon auksin berperan dalam kepanjangan sel dan berkembang. Artikel 2. Hormon liberali berperan atas perkecambahan biji serta pembentukan bunga. 3. Hormon sitokinin berperan dalam Kalian sudah memahami terkait materi tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Sekarang Bapak akan membagikan soal informasi untuk melihat pencapaian hasil belajar ini. Di sini juga ada yang kalian harus diinput.
Silakan ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakan soal evaluasi dengan bukti refleksi yang kalian pilih. Semuanya sudah mengumpulkan? Terima kasih mengucapkan atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang hari ini kita dapatkan bisa bermanfaat untuk bekal kalian di masa depan. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Silakan untuk Akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Marilah sama-sama berdoa untuk agama dan kesetiaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kalian mengertikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alfia Imjen selaku Wakasek Kurikulum SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Saya di sini menggantikan Bapak Pimpinan, Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Halmahera Tengah, Bapak Lut Iskandar Alam, karena saat ini beliau lagi berhalangan sehingga tidak sempat hadir untuk memberikan testimoni atau komentar terkait apa yang telah dilakukan oleh Bapak Nurjaman Firdaus. Ya, baik. Saya sebagai Wakasek Kurikulum memberikan sedikit komentar atau sedikit testimoni terkait video pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Nurjaman Firdaus kepada anak-anak, kepada peserta didik kemarin. Saya melihat bahwa video pembelajaran itu sangat baik karena apa yang diberikan, apa yang dilakukan, timbal balik antara guru dan siswa sangat aktif. Siswa sangat aktif dalam terkait pada video pembelajaran tersebut karena dengan adanya metode pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Nurjaman Firdaus, kami melihat kegiatan itu sangat merangsang peserta didik untuk aktif pada proses pembelajaran tersebut, sehingga siswa begitu aktif dalam memberikan jawaban-jawaban yang disampaikan oleh Bapak Nurjaman, sehingga siswa lebih aktif dalam memberikan umpan balik kepada guru tersebut. Kami mengharapkan untuk kedepannya dengan adanya penerapan video pembelajaran seperti ini bisa merangsang anak didik untuk lebih berkembang lagi, lebih giat lagi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Ya, itu saja penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Feli Valentina Adam. Saya guru kimia di SMA Negeri 1 Halmahera Tengah. Saya ingin sedikit memberikan komentar ataupun testimoni tentang pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Nurjaman Firdaus, yaitu pembelajaran yang menggunakan model PJPL. Kalau menurut saya, dari hasil video yang saya saksikan dari pembelajaran yang beliau lakukan itu pembelajaran beliau sudah cukup interaktif, artinya terjadi interaksi yang cukup baik antara guru dengan para siswanya, di mana siswa juga merasa punya keingintahuan yang tinggi, mereka ingin bertanya, mereka memberikan pertanyaan, kemudian
sang guru juga memberikan jawaban, sehingga saya memperhatikan bahwa dari interaksi tersebut pembelajaran ini bisa memberikan dampak yang baik kepada siswa. Artinya mereka bisa memahami apa yang mereka pelajari. Dan mereka lebih mudah mempelajari itu ketika mereka membuat proyeknya, dan hasilnya itu bagaimana itu mereka komentari sendiri, tugasnya mereka buat sendiri, dan kemudian mereka komentari sendiri. Jadi menunjukkan bahwa pembelajaran ini membuat siswa itu dia merasa lebih tahu apa yang dia lakukan dalam pembelajaran tersebut. Itu menurut saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Purnamasari. Setelah saya mengikuti pembelajaran bersama Pak Jaman, saya merasakan lebih senang dan juga lebih cepat memahami karena beliau menayangkan video yang dimana setelah itu kami diberikan kesempatan untuk membuat kelompok bersama teman-teman lain. Nah, setelah membuat kelompok, kami juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi. Di diskusi itu kami diberikan juga kesempatan untuk saling memberikan tanggapan atau masukan kepada kelompok-kelompok lain. Jadi di situ saya lebih memahami konsep pembelajaran biologi. Itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.